kuliah pengantar ilmu hukum. Hari ini kita pertemuan yang kedua. Kedua. Kepinya tidak ada ya? Tidak ada. Luar dinas. Kepinya banyak, terbanyak memang. Hari ini kita ingin menyampaikan materi yang kedua, yaitu pembidangan hukum. Seperti biasa, saya tidak akan berpidato terlalu panjang. Saya mengharapkan ada harus sekali dari Bapak Ibu pertanyaan. Nanti kita saling melempar pertanyaan dan saling menjawab. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah kita memang butuh singkat hari ini. Seperti biasa, materinya singkat, padat, dan jelas. Tidak terlalu banyak supaya tidak mempunyai bebannya. Baik, kita mulai. Hari ini kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pembidangan hukum. Pembidangan hukum. Ada yang bawa HP? Tolong buka kalau ada internetnya. Tolong ketik di Google cara berhukum. Cara berhukum. Cara berhukum. Coba cara berhukum. Karena materi itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Sudah ketemu semua? Ada dua makna dulu sih. Ya? Cara berhukum dengan nurani atau urusan tradisional? Cara berhukum Indonesia. yang umum. Cara berhukum Indonesia. Ya, bukan. Cara berhukum secara umum. Cara berhukum. Ada yang lain coba? Progres. Hah? Progres. Bukan itu. Cara berhukum Indonesia. Coba buka. Apa itunya? Hah? Coba. Siapa nota? Wawan ya, coba. Apa cara berhukum itu ada? Masyarakat Indonesia. Nah, ketik kata kuncinya dua cara berhukum. Iya, dua cara berhukum. Ada hubungannya dengan materi kita hari ini, ya, terkait dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Sudah muncul? Ya? Itu macam-macam. Paradigma dengan transformasi. Ada dua cara berhukum dalam Islam. Apa itu? Coba. Ini umum ya, bukan dalam konteks hukum Islam. Umum. Baik, kita dulu itu. Kita masuk pada materi, yaitu pembidangan ilmu hukum atau pembidangan hukum. Pembidangan waktu pembagian ya. Nah, pembagian atau pembidangan ilmu hukum itu dapat kita lihat dari beberapa aspek. Jadi banyak aspeknya. Saya hari ini akan membawakan dua aspek saja. Pertama dari aspek segi bentuk. Jadi dari segi bentuknya hukum itu dapat dibedakan menjadi dua. Ya, menjadi dua. Yang pertama adalah hukum tertulis dan kedua adalah hukum yang tidak tertulis. Itu ya, ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Ambil catnya. Nah, hukum tertulis adalah hukum yang dibuat di dalam
atau hukum yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Hukum yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan atau dimuat di dalam pembukuan hukum. Dimuat di dalam peraturan perundang-undangan atau dimuat di dalam pembukuan hukum. Bukan dimuat dalam hukum, dimuat dalam pembukuan hukum. Maksudnya dimuat itu ditulis ya. Jadi hukum tertulis itu adalah hukum yang ditulis dalam suatu perundang-undangan. Ya, misalnya contoh kalau peraturan perundang-undangan, misalnya undang-undang, ada kata undang-undangnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu adalah hukum tertulis, ya. Bentuknya. Hukum yang tertulis. Kemudian ada juga dimuat di dalam misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berarti itu adalah pembukuan hukum. Jadi isi dari hukum itu sudah ditulis di dalam peraturan perundang-undangan, ya. Bisa berbentuk undang-undang dalam arti luas, ya. Dan bisa juga berbentuk pembukuan hukum atau kodifikasi hukum. Kalau kodifikasi hukum selalu dimulai dengan kata kitab undang-undang. Kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum acara perdata. Semua itu adalah bentuk dari hukum yang tertulis dalam bentuk kodifikasi atau pembukuan hukum. Jadi hukum tertulis itu, Waalaikumsalam, silakan. Jadi hukum yang tertulis itu dibuat dalam klausul baku, artinya kalimat hukum. Ya, kata barang siapa, mengambil barang milik orang lain dan seterusnya, itu adalah salah satu contoh dari hukum tertulis. Ya. Jadi dibuat dalam kalimat hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maupun pembukuan hukum. Nah, hukum yang tertulis ini itu bisa dibagi lagi menjadi dua. Dari pengertian yang saya sampaikan tadi sebutannya sudah terangkum pembagiannya. Yang pertama adalah undang-undang. Jadi hukum tertulis itu bisa dibuat dalam bentuk undang-undang yang pertama, dan yang kedua adalah bentuk kodifikasi. Kodifikasi hukum atau pembukuan hukum. Undang-undang dan kodifikasi atau pembukuan hukum. Undang-undang jelas ya, kita biasa dengar ya. Yang tadi saya contohkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Berapa teman-teman? Yang 4 ya? Yang 4 tentang perkawinan. Itulah adalah salah satu bentuk dari undang-undang. Kemudian kodifikasi hukum. Kodifikasi atau pembukuan hukum itu artinya, jadi kodifikasi hukum artinya suatu pembukuan jenis hukum tertentu. Jadi ada hukum tertentu dibuat dalam satu buku, ya, dirangkum dalam satu buku, namanya pembukuan hukum. Jadi pengertian dari kodifikasi hukum adalah suatu pembukuan hukum, suatu jenis hukum tertentu. Jadi tidak semua hukum dibukukan, tapi suatu jenis hukum tertentu, misalnya hukum perdata dibukukan, hukum pidana dibukukan, ya. Namanya kodifikasi, ya. Dulu kan diberikan nama kitab undang-undang, kitab undang-undang hukum apa, misalnya hukum pidana, kitab undang-undang hukum dagang, kitab undang-undang hukum perdata. Sementara pembukuan hukum atau kodifikasi hukum. Ulangi, jadi kodifikasi hukum di sini adalah pembukuan jenis hukum tertentu
Jenis hukum tertentu bisa perdata, bisa pidana, bisa dagang. Ya. Secara sistematis, caranya ada metodenya. Secara sistematis, ya. Sistematis artinya pembukuan itu dibuat dalam bagian-bagian terdosa dulu. Dibuat dulu babnya, silakan. Bab, ya. Kalau kita buka itu kodifikasi hukum, misalnya kita buka kitab undang-undang hukum perdata, ada bab dulu. Bab. Sudah bab berbicara bagian-bagian, ya. Bagian-bagian berbicara pasal, ayat dan seterusnya. Ya. Itu namanya sistematis. Jadi disusun dalam sistematik urutan yang teratur dari yang terbesar hingga turun-turun yang terkecil. Bagian terbesar hingga pada bagian terkecil. Itu namanya sistematis, ya. Jadi secara sistematis. Kemudian metodis. Metodis artinya dalam pembuatan kodifikasi kode itu selalu menggunakan metode. Dan tuntas. Tuntas artinya bahwa kodifikasi hukum tersebut tidak lagi membutuhkan peraturan pelaksana, tetapi langsung dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu lagi PP, ya, dan sebagainya. Beda dengan undang-undang selalu masih membutuhkan peraturan pelaksana seperti PP, ya, sampai ke bawah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau tidak bertanya, materi yang saya sampaikan betul-betul singkat, tidak akan melebar, tidak akan banyak tahu. Karena biasanya dosen itu kalau semua pengetahuannya kalau ada yang tanya. Nah, kemudian bicara masalah dari undang-undang, ya. Undang-undang saya jelaskan sedikit. Undang-undang itu ada beberapa pemahamannya. Ada undang-undang dalam arti luas, ini cara dalam pengertiannya. Ada undang-undang dalam arti luas, ada undang-undang dalam arti sempit. Sama dengan ilmu hukum, ya. Kalau ilmu hukum juga ada ilmu hukum dalam arti luas, ada ilmu hukum dalam arti sempit, ya. Kalau ilmu hukum dalam arti luas mencakup semua hukum, ya, mencakup semua hukum, baik yang berlaku maupun yang belum berlaku, ya. Kalau ilmu hukum dalam arti sempit, dia hanya mencakup dogmatik hukum, ya. Dogma objeknya adalah hukum positif, hukum yang berlaku pada saat ini. Sama dengan undang-undang. Undang-undang juga ada pengertian dalam arti luas sekali. Ada juga undang-undang dalam pengertian sempit. Dalam arti sempit. Undang-undang dalam arti luas itu mencakup seluruh peraturan yang tertulis. Bukan cuma undang-undang saja, ya. Tapi undang-undang dasar masuk, undang-undang peraturan pemerintah, terus sampai di bawah, sampai sekali-sekali itu. Itu artinya undang-undang dalam arti luas. Kalau kita bicara masalah undang-undang dalam arti sempit, berarti hanya mencakup undang-undang saja. Oh ya, ada kadang undang-undangnya itu undang-undang dalam arti sempit. Bisa dipahami? Terkadang orang dalam berbicara masalah undang-undang, terkadang pemahaman kita di maksud undang-undang adalah arti sempit, tapi orang mengertikannya arti luas, ya kan? Terkadang kita memaknai arti luas, tapi orang memaknai arti sempit. Jadi memang agak bingung memang belajar pengantar ilmu hukum ini, ya. Karena membutuhkan pemikiran yang selalu terbuka, yang tertutup pemikirannya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi kita lanjut lagi, silakan Pak.
Saya mau tanyakan ini pada saya, jadi undang-undang yang kemarin yang disahkan DPR itu undang-undang omnibus law itu dia masuk dari kategori apa? Itu masuk dalam kategori undang-undang dalam arti sempit. Ya kan ada undang-undangnya. Banyak sekali untuk Iya. Sebenarnya itu kalau masuk di dalam teorinya itu sudah masuk kodifikasi pembukuan, tapi karena judulnya undang-undang maka bukan kodifikasi. Dia tetap undang-undang, tapi dia merangkul semua peraturan. Jadi diambil semua potong kan, ya peraturan undang-undang yang lain masih berlaku, tapi ada yang dihapus. Betul, undang-undang ketenagakerjaan itu dalam undang-undang itu ada sebagian, ya berlaku lagi, tapi tidak semua. Itu cara menghemat mungkin anggaran satu kali buat undang-undang, tapi sudah mencakup semua hal. Jadi itu undang-undang dalam arti sempit. Kalau kita bicara undang-undang dalam arti luas, berarti semua, bukan cuma itu saja, ya. Semua bisa peraturan pemerintah, ya, bisa peraturan menteri dan sebagainya. Peraturan biasa juga bisa masuk undang-undang dalam arti. Artinya kalau kita memaknakan bahwa saya bicara undang-undang, ya saya masuk dalam undang-undang dalam arti luas, berarti semua peraturan. Jadi semua peraturan yang tertulis. Itu maksud saya. Kecuali kalau saya menyebut undang-undang yang langsung, berarti itu namanya undang-undang dalam arti sempit. Jadi kita lihat orang berpikir, oh ini maksudnya, oh ada dia sampaikan kata kalimat undang-undang, berarti ini tidak, dia tidak menyebutkan undang-undang ini, berarti yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti luas. Berarti semua peraturan dia rangkul. Karena hukum seperti itu memang, ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita lanjut. Ini tadi ya, dari pengertian undang-undang. Nah, dari dua bentuk ini, maka lahirlah dua cara berhukum yang jadi ada dua cara berhukum yang selalu diperhatikan di dalam kehidupan kita. Ada yang memperhatikan setiap kali melakukan suatu kegiatan selalu meninjau ada enggak aturan tertulisnya. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa tidak terlalu penting aturan tertulis, ya. Kita lihat kebiasaan. Itu semua cara berhukum. Nah, saya sudah kasih bocorannya, maka itu menjadi tugas Bapak Ibu di rumah mencari cara berhukum yang saya maksud yang mana. Dihubungkan dengan tadi bentuk tertulis dan tidak tertulis. Ada cara berhukum yang yang menggantungkan diri kepada hukum tertulis. Kalau tidak ada hukum tertulisnya, dia tidak mau berhukum, dia tidak mau melaksanakan sesuatu. Ada pula yang tidak mencantumkan pada hukum tidak tertulis. Dia mencantumkan pada dia menggantungkan saja pada hukum tidak tertulis. Kayak ada kebiasaan, juga ada nama istilah lain cara berhukum yang lain. Nah, silakan dicari sekarang di modern, bisa dicari internet. Saya kasih sebagai pendapatnya, ketik di Google cara berhukum scam, ya, scam atau skema. Ya. Biasanya itu kalau dibahas itu akan muncul lawannya. Skema.
Kalau sudah muncul itu biasa, muncul dulu biasa. Ya, karena itu saling berlawanan. Nah kemudian hukum bentuk kedua adalah hukum yang tidak tertulis. Tadi saya jelaskan ya. Ya, bentuk yang kedua dari pembedaan ilmu hukum dalam segi bentuknya adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis ini adalah hukum, pengertiannya adalah lawan dari yang tadi sampaikan. Hukum yang tidak dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pembukuan jenis hukum tertentu. Jadi tidak kita dapatkan. Ya, ia dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan maupun pembukuan jenis hukum tertentu. Dia tidak menggunakan bahasa hukum, kalimat hukum, barang siapa bla bla bla, tidak pakai begituan dia, ya. Tapi dia tunduk pada kebiasaan atau norma lainnya, adat, termasuk istilah. Jadi tidak perlu dia mencari aturan yang tertulis. Ada nggak aturan tertulisnya? Itu juga hukum yang tidak tertulis. Ya. Misalnya, ya, jadi dia sangat berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari. Perilaku itulah yang akan menjadi hukum, atau kebiasaan-kebiasaan kita menjadi hukum. Misalnya dalam ruang kelas ini, ya, tidak perlu dicantumkan tertulisnya bahwa di dalam meludah di lantai. Tidak perlu, ya kan? Nanti ada yang bilang, kenapa meludah? Kan tidak ada aturan tertulisnya, Pak. Tidak perlu dibuat aturan tertulis. Kenapa? Karena kebiasaan kita, ya, sudah kebiasaannya kita ini orang kuliah membersih. Tidak mungkin meludah sana sini dalam ruang kelas. Atau mau pipis di sini, tidak mungkin. Ya, kita kenapa pipis? Kan tidak ada aturan tertulisnya, Pak. Kalau ada seperti itu kan orang gila itu. Ya kan? Ya, tidak semua kegiatan-kegiatan kita itu diatur dalam aturan tertulis, adalah hukum tertulis. Ya, selalu kita mencari aturan tertulis. Yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan kita itulah hukum. Ya, kebiasaan. Nah, apa itu kebiasaan dalam pengertian hukum? Ada yang pernah baca? Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang. Apalagi tambahnya tidak bisa menjadi hukum kebiasaan. Segera gempa karena baru-baru ada gempa di sini. Hari apa kita ujian? Hari Kamis lalu. Gempa keras tadi sih. Itu sekolah apa? Iya, Pak. Saya kira sudah rubuh ini, sudah rubuh. Nah, kebiasaan supaya menjadi hukum kebiasaan maka harus ada beberapa unsur. Yang pertama, perbuatan dulu. Kalau bukan perbuatan tidak mungkin dari kebiasaan, ya. Kita berbuat dulu. Nah, perbuatan itu diulang-ulang sehingga kebiasaan agar menjadi hukum adalah perbuatan yang diulang-ulang. Hukum kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang. Apa yang sampai situ aja? Yang diulang-ulang. Yang diulang-ulang itu harus menimbulkan kesadaran bagi yang melakukan perbuatan bahwa yang dia ulang itu sudah seyogianya dia ulang. Itu unsur yang ketiga. Jadi si pembuat, si pelaku itu sadar secara sadarnya bahwa apa yang saya lakukan ini sudah pantas diulang-ulang. Sudah pantas diulang-ulang. Maka dia menjadi hukum kebiasaan. Jadi itu dari diri sudah pantas. Ya. Makanya kalau ada yang kencing-kencing di pojok ruang sana, itu nggak boleh jadi kebiasaan. Ya. Karena kita semua manusia normal,
Di pikiran kita tidak menganggap bahwa orang kecil dalam ruangan itu tidak normal. Sehingga tidak normal, maka itu tidak boleh diulang. Cukup sekali saja kita terpaksa di sana. Ya, kalau boleh melakukan kita hukum rame-rame, ya kan? Seperti itu. Bukan muncul di sini. Jadi ini muncul di pikiran sendiri bahwa oh, perbuatan itu tidak mungkin diulang. Ya, cukup sekali saja. Seperti itu. Maka itu menjadi hukum kebiasaan. Jadi kuncinya dia ada perbuatan, yang kedua perbuatan itu diulang-ulang, yang ketiga yang melakukan perbuatan itu sadar, ada kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu sudah pantas diulangi. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang menjadikan mengulangi ujian itu adalah kebiasaan. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, dapat semester 1 dapat nilai E. Ya, nah semester 3 diulangi lagi yang satu kan bisa berjembatan, dia ulangi lagi, dapat lagi E. Semester 5 diambil lagi kasihan, dapat lagi E. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kemalan ya. Sampai dia pikir sudah pada sesuatu lagi. Takdir. Seperti itu. Jadi apa perbuatan yang dilakukan itu dia sadar bahwa apa yang dilakukan memang sudah harusnya diulang. Begitu. Baru menjadi hukum kebiasaan. Kalau tidak seperti itu hanya menjadi kebiasaan saja. Karena tidak semua kebiasaan itu menjadi hukum kebiasaan. Tidak semua kebiasaan menjadi hukum kebiasaan. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjut lagi. Jam berapa sekarang? Jam 4 ya? Jangan terlalu lama tidak kuliah ya. Masalahnya kalau terlalu lama kuliah susah juga uploadnya masih di video. Banyak makan utang kalau upload. Yang menonton juga biasa ogah-ogah, tetap kehilangan kotanya. Kalau banyak dari nonton, ya kan? Pangan tuh pangan enggak. Kecuali main game, kalau main game tidak peduli kan? Nah itu, nah kemudian dari dua bentuk ini sebenarnya atau bentuk yang ya dua bentuk hukum ini itu di apa saja merupakan implementasi dari dua prinsip etis atau merupakan implementasi dari prinsip etis. Yang pertama, kalau jenis hukum yang tertulis atau bentuk hukum yang tertulis itu adalah implementasi dari prinsip etis yang kita kenal dengan prinsip etis deontologis. Ini kasih lagi tambahan, tidak sebutan dari buku ini. Jadi jenis hukum yang tertulis itu merupakan penjelmaan ya atau implementasi dari prinsip etis yang kita kenal dengan nama etis deontologis. Jangan salah sebut Bapak Ibu. Ya. Deontologis ya. Jangan dikasih kata K, bahaya. Ya. Saya jangan salah sebut atau kalau ujian tolong jangan salah tulis. Ada yang pernah salah tulis, saya kira. Ya, saya kira saya salah baca, ternyata setelah saya dikasih lihat teman-teman, oh cukup ditambah kata, patikon follow. Hati-hati, jadi jangan dihafal, jangan dihafal itu, tapi sering-sering dibaca, diulang-ulangi, atau kalau perlu sering diucapkan. Saya saja sudah belasan tahun jadi dosen, jujur, kalau saya mau mengajar besoknya atau mengajar lusanya, hari ini saya sudah belajar berbicara di hadapan cermin. Apa gunanya supaya saya sering mengucapkan tidak salah ucapkan. Karena kalau dosa salah ucapkan itu deontologis bahaya kita. Ya, apakah bahaya? Prinsip etis bahaya. Ya. Jadi bentuk hukum yang tertulis itu ada penjelmaan dari prinsip etis deontologis. Jadi prinsip etis deontologis. Apa itu prinsip etis deontologis? Prinsip etis deontologis adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu perbuatan itu
dipandang etis, ini bicara masalah etis tidak ya? Punya etika enggak? Tidak enggak. Jadi seseorang yang enggak punya etika atau seseorang yang enggak etis, ya, kalau dia menjalankan segala perbuatan itu selalu berpatokan atau bergantung kepada hukum yang tertulis. Jadi dia bicara masalah salah benar, salah benar. Kalau kita melakukan perbuatan tidak ada hukum tertulisnya, oh kamu salah. Kenapa salah Pak? Karena kamu tidak ada aturannya, kamu melakukan itu. Ya kan? Tapi kalau kita melakukan perbuatan ada aturan tertulisnya, walaupun oleh masyarakat dianggap salah, kita tetap benar. Ya kan? Benar. Saya kasih contoh, lebih paham lagi. Siapa sih yang kepala desa? Ada nggak sih kepala desa? Kita. Masih ada janda miskin Pak, beras miskin. Tidak ada Pak. Masih ada. Lain lagi. Oh lagi apa namanya? Bansos pangan. Oh, bansos pangan. Tapi tujuannya sama kan? Ya tujuannya adalah subsidi beras. Karena kalau istilah beras miskin ini saya kurang paham juga karena dianggap berasnya miskin. Ya. Padahal beras itu untuk orang miskin sebenarnya. Ya. Ini kalau beras orang miskin, kalau kasar lah ya. Jadi beras untuk bantuan pangan. Nah, itu kan beras untuk bantuan pangan terkadang yang datang desa ya. Pas dari pusat ya? Pas dari pusat. Pusat itu diambil data lama. Diambil data lama. Biasanya dia data lama sudah bertahun-tahun datanya. Yang orang yang dulu di atas sebagai orang miskin, sekarang sudah jadi orang kaya. Ada gitu kan? Ya, sudah jadi yang dulu dianggap orang miskin karena dia ikut CPNS, lolos CPNS beberapa tahun kemudian diangkat jadi pejabat kan kaya kan? Ya, tidak ada pejabat tidak kaya mungkin. PNS itu dianggap orang kaya. Ya, maaf itu PNS dianggap orang kaya. Walaupun SK-nya sudah sekolah di bank. Kita dianggap orang kaya dan tidak pantas dikasih subsidi. Ya. Ini jadi pusat itu datanya. Datang data kepala desa baca. Ini si ini sudah kaya ya. Dia sudah jadi pengusaha beras sekali. Ya. Sekarang sudah jadi pengusaha beras, harus kasih beras. Sehingga Pak Desa punya inisiatif yang semula dari pusat itu yang mendapatkan adalah 10 orang, karena di desanya itu ada yang miskin 20 orang, maka 10 itu dipecah-pecah menjadi 20. Sehingga yang semula jatahnya adalah 50 liter misalnya, karena dipecah menjadi banyak maka 50 menjadi 25 liter. Ya kan? Secara prinsip etis deontologis kepala desa itu salah. Mengapa salah? Karena dia merubah aturan yang tertulis dari pusat. Ya. Surat yang datang dan surat keputusan itu bentuknya hukum tertulis. SK itu ada juga bentuk hukum tertulis. Ya. Surat keputusan menyatakan ini dapat ini. Dia rubah. Secara hukum, ya, tertulis itu salah. Karena ada beberapa yang penjara gara-gara itu ya, ada. Di waktu lalu ada yang penjara itu. Dia rubah. Padahal kalau kita lihat ini cocok. Kan orang miskin di desa saya 20 orang. Kenapa di pusat dia hanya 10 orang? Ya 10 apa diapain? Minta juga kasihan. Ya kan? Terpaksa Pak Desa punya inisiatif dia pecah. Hanya sayangnya dalam prakteknya biasa, adekan dia pecah. Tidak meminta ini mungkin tidak masalah. Hanya ketahuan lagi dapat ininya, tidak masalah. Ya, beberapa. Ya. Ya, prinsip etis teknologis dia salah, ya, karena dia keluar dari rel yang sudah diatur oleh hukum tertulis, dia menyimpang sehingga masuk pidana, ya. Nah kemudian hukum yang tidak tertulis itu adalah penjelmaan dari prinsip etis teleologis dan prinsip etis kontekstual. Teleologis. Jangan salah tulis teologis, beda.
Kalau teologis itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketuhanan. Kalau teleologis itu berarti mempelajari tentang tujuan. Nah, dari etanya itu maka teleologis. ya teleologis. Ya. Teleologis, bukan teletabis. Teleologis ya. Biasanya waktu biasa nonton teletabis dulu. Ya, itu zaman saya teletabis. Teletabis. Jadi bentuk hukum yang tertulis itu merupakan penjelmaan dari prinsip etis, teleologis dan prinsip etis kontekstual. Apa itu prinsip etis teleologis? Prinsip ini menyatakan bahwa ya, seseorang dianggap etis, memiliki etika ketika dia melakukan perbuatan yang berdasarkan tujuan hukum. Dia tidak semata-mata mengikuti apa isi hukum tertulis. Tujuannya dulu jadi. Berarti dia selalu bersandar kepada keadilan dan kemanfaatan. Ya. Jadi bukan lagi bicara masalah banyak salah, tapi dia bicara mana yang baik. Apakah perbuatan itu menimbulkan hal-hal yang baik atau tidak? Kalau dia merugikan, berarti tidak baik. Ya, contoh tadi itu pembagian beras. Ya, berarti kalau prinsip teleologis, ya, tadi itu tujuannya hukum apa? Ya. Kemudian prinsip etis kontekstual. Nah, ini lebih spesifik lagi. Ini menyatakan bahwa etis itu dianggap etis itu apabila mampu mengambil keputusan atau perbuatan yang paling tepat, karena biasa dalam kehidupan sehari-hari itu kita dihadapkan pada si malakama, ya, ambil yang ini salah, yang ambil ini juga salah, maka dibutuhkan ketepatan dalam bertindak. Bukan lagi masalah baik atau tidak baik, tapi mana yang paling tepat di antara yang tepat. Ada pertanyaan? Silakan. Terkait tadi bisa didiskusikan. Nah, itu kita masih satu pembidangan hukum ini. Kita pembidangan hukum dalam jenis atau apa? Pembidangan hukum dalam aspek atau segi bentuk. Dari segi bentuknya hukum ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Kemudian tadi ada PR-nya, dari bentuk yang tertulis dan tidak tertulis itu melayakkan cara berhukum. Ya. Cara hukum apakah itu? Nanti dicari. Tugasnya ditulis tangan. Dikumpulkan minggu depan harga. Nanti ada sembarang. Ya. Tidak usah terkesan terlalu mahal. Yang murah pun saya terima, ya. Yang penting bisa dibaca. Kalau boleh, tolong tulisannya huruf kapital semua. Ya. Jangan ada yang tulisan Melayu. Jangan kayak saya tulisan saya Melayu. Jadi kadang hanya saya bisa baca. Ya saya bu. Ya tulisan kapital semua. Nanti akan saya buka mana yang benar, ya. Akan saya baca tulisan rumah. Oh ini yang benar. Nah kemudian silakan Pak. Bisa dibilang tugasnya Pak? Tugasnya bertanya juga itu ya. Tugasnya adalah dari dua bentuk hukum tadi, tertulis dan tidak tertulis, melahirkan dua cara berhukum. Tugasnya adalah carilah dua cara berhukum tersebut. Jadi tulis tangan jawabannya
paling 1 lembar cukup. Jangan. Carilah 2 cara berhukum tersebut. Baik, kita masuk di pembidangan hukum yang lain. Pembidangan hukum dalam aspek atau segi waktu. Ya. Pembidangan hukum dalam segi waktu atau dalam aspek waktunya ada 2 juga. Yang pertama kita kenal istilah ius constituendum. Oh, tas saya ada di bawah ya. Itu ya. Ada di bawah. Tidak ada apa-apa. Nanti saya kerja saja. Yang pertama adalah ius constituendum. Ius itu tulisannya ius. Ya, ius dibaca ius, tapi ditulis ius. Jangan salah tulis ius, kita ius lah. Ius tulisannya. Ya tambah ing nanti jadi ius. Jadi ius constituendum. Constituendum hanya C ya. Jadi cons itu C pertama. Constituendum. Constituendum. Yang kedua adalah ius constitutum. Iya, biasa pasti baca ini. Ius constitutum. Itu C pertama ya, constitutum. Nah, apa itu ius constituendum? Pernah mengikuti beritanya kitab undang-undang hukum pidana? Sudah disahkan belum? Kitab undang-undang hukum pidana? Sudah. Nah, ius constituendum itu artinya hukum. Kalau pertama katanya hukum yang dicita-citakan. Kalau kita mau artikan lebih simpelnya adalah hukum yang akan diberlakukan untuk masa yang akan datang. Hukum yang akan diberlakukan untuk masa yang akan datang. Jadi belum berlaku. Kalau dia baru akan diberlakukan berarti masih bentuk apa dia? Bentuk rencana atau rancangan. Draft. Rancangan. Ya, dasar rancangan kita pengaruh pidana dulu sebelum berlaku. Ya. Kalau undang-undang ASN sudah sudah disahkan. Sudah. Itu baru-baru ini ya. Itu sebelum disahkan dia masih bentuk rancangan. Maka dia menjadi ius constituendum dulu. Jadi hukum yang akan baru diberlakukan. Belum berlaku saat ini. Tapi baru digodok, ya, baru dibuatkan bahasa hukumnya, ya, baru dibuatkan kalimat hukumnya. Pasal 1 apa bunyinya ya, pasal 2 apa bunyinya ya. Ini kita masukkan apa saja. Jadi baru dipikir sama-sama, ya, apa yang menjadi hak dan kewajiban di dalam situ, apa yang menjadi perintah, larangan, apa yang dibolehkan. Jadi bisa digodok. Kemudian ius constitutum, ya, kebalikannya, lawannya adalah kalau bersama katanya adalah hukum positif. Hukum positif. Kalau tidak salah ingat, saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat atau sempat mencatat? Silakan dibacakan. Apa itu hukum positif? Hukum yang tembakan waktu tertentu. Jadi ada beberapa unsur untuk dijadikan sebagai hukum positif. Yang pertama, hukum itu berlaku di tempat tertentu atau daerah tertentu. Misalnya di Indonesia, kalau hukum positif Indonesia berarti berlaku di Indonesia.
Yang kedua, hukum itu berlaku pada waktu tertentu. Waktunya adalah saat ini, ya, tahun ini, ya, sampai tahun ini masih berlaku. Kemudian berlaku pada masyarakat tertentu. Ya, kalau Indonesia berarti masyarakat Indonesia. 3 unsur terus ada. Jadi hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu, ya, pada daerah tertentu dan masyarakat tertentu. Boleh bolak-balik silakan, ya. Jadi harus ada waktunya dulu, ada tempatnya, ada masyarakatnya. Tidak mungkin hukum berlaku kalau tidak ada masyarakatnya. Saya mau pakai. Iya, bila ada waktunya. Ini diundangkan pada tahun 2023, berlaku pula pada tahun 2023. Ya, berlaku di tempatnya adalah di Indonesia, tapi tidak ada masyarakatnya. Maka harus ada masyarakatnya, ya. Kalau berlaku di negara yang belum ada masuk di atlas, atau berlaku di daerah mana yang tidak ada penduduknya, ya kan? Kutub Utara ada penduduk. Ada daerah di dunia ini, ada daerah yang tidak ada penduduknya. Kutub Selatan. Iya. Ada daerah yang tidak ada penduduknya. Jadi di sana itu bebas hukum. Bebas hukum itu, ya. Tidak ada yang mau sana, ya kan? Berarti dianggap ya tempatnya, karena tempat itu ada penguasa dulu. Jadi yang masuk ke sana ya harus orang jago juga, karena dibunuh pun tidak apa-apa, nggak ada hukumnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tidak ada pertanyaan maka cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini semuanya dapat dicatat. Kalaupun tidak ada yang tidak tercatat, nanti dapat dilihat di konten pembelajaran saya. Ya, nama saya Dr. Ari Tulo. Jangan lupa subscribe, like, share. Dr. Ari Tulo. Nah, di situ berisi konten-konten tentang hukum, ya. Jadi kalau mau kirim minta konsultasi boleh, kirim pertanyaan boleh. Nanti kita jawab dalam video. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.